Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya manga One Piece chapter 1097 benar-benar akan segera rilis di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, sedikit mengingatkan ya bosku. Di chapter sebelumnya kita telah mendapatkan informasi yang sangat penting mengenai insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu, di mana dalam insiden ini akhirnya kita mengetahui anggota dari kelompok bajak laut legendaris Rock disebek. Selain itu, kisah flashback Kuma yang menjadi penutup di akhir chapter 1096 kemarin pun akan dilanjutkan kembali di chapter 1097. Ya, seperti yang kita tahu, Kuma benar-benar menjadi MPV di chapter kemarin setelah berhasil menyelamatkan lebih dari 500 budak dengan kekuatan buah iblis Nikyu no Mi. Nah, kali ini tentunya ada sebuah kejutan besar yang membuat cerita One Piece semakin menarik. Lalu kejutan apa lagi yang akan dihadirkan di chapter 1097 kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1097. One Piece chapter 1097 kali ini mendapatkan judul Genie. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada rekan Kuma dan Ivankov, di mana seperti yang diperlihatkan di chapter 1096 kemarin, Kuma dan Genie saat itu tinggal bersama di sebuah negara yang bernama Sorbet. Masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan adalah ternyata raja dari kerajaan Sorbet mengenakan pajak yang sangat besar kepada warganya. Nah, raja mereka melakukan hal ini semata-mata untuk membayar upeti terhadap pemerintah dunia. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak heran lagi jika di setiap negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, maka mereka wajib membayar atau memberikan jatah upeti sehingga negara-negara tersebut akan tetap dilindungi oleh kekuatan militer pemerintah dunia, yaitu Angkatan Laut. Namun masalahnya, sistem yang diterapkan oleh pemerintah dunia untuk membayar upeti ini justru mengakibatkan kesenjangan sosial, dan hal ini pun terjadi di kerajaan Sorbet. Sehingga kerajaan Sorbet pun dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang berada di bawah perlindungan kerajaan Sorbet atau bisa dibilang wilayah yang legal, dan bagian lainnya adalah sebuah wilayah yang tidak dilindungi oleh hukum. Nah, Kuma sendiri berada di wilayah bagian luar hukum. Setelah itu di poin berikutnya, kita pun diperlihatkan kedatangan Monkey D. Dragon dan Ivankov ke kerajaan Sorbet. Nah, rupanya ketika itu Dragon telah membentuk tentara pembebasan untuk menggulingkan Raja Tiran. Tepat di momen ini, Kuma bertemu dengan Ivankov dan mereka bekerja sama untuk menyerang kerajaan Sorbet. Nah, menariknya setelah berhasil menggulingkan kerajaan Sorbet, Kuma pun mulai bergabung dengan tentara pembebasan. Yap, sedikit informasi ya bosku. Tentara pembebasan ini adalah sebuah kelompok yang dibuat oleh Dragon dan Ivankov sebelum Ivankov, Dragon, dan Kuma membentuk organisasi Revolutionary Army. Nah, nama kelompok ini pertama kali disebutkan oleh Dragon pada manga One Piece chapter 1066 ketika dirinya mengajak Dr. Vegapunk untuk bergabung dalam kelompoknya. Namun ketika itu Dr. Vegapunk menolak ajakan Monkey D. Dragon. Di sisi lain, informasi yang tak kalah menarik adalah rupanya Monkey D. Dragon adalah mantan angkatan laut. Ya, akhirnya secara tidak langsung Oda Sensei telah mengkonfirmasi jika pentolan Revolutionary Army ini adalah mantan angkatan laut, dan hal ini juga semakin menegaskan jika cover One Piece Film Z memang terdapat sosok Monkey D. Dragon yang mengenakan pakaian angkatan laut. Selain itu, sosok ayahnya yaitu Monkey D. Garp yang selalu memaksa cucunya untuk menjadi seorang angkatan laut dan selalu mendidiknya dengan keras, semakin menegaskan jika Monkey D. Garp selalu melakukan hal itu kepada Luffy dan Ace, maka dulunya Monkey D. Dragon pun telah disiapkan oleh Monkey D. Garp menjadi seorang angkatan laut.
Namun sayangnya belum diketahui pasti posisi apa yang ditempati oleh Dragon di organisasi Angkatan Laut ketika itu. Namun yang jelas, Monkey D. Dragon seangkatan dengan Sakazuki Akainu. Yap, hal ini dibuktikan dengan usia mereka yang sama, yaitu 55 tahun setelah time skip. Dengan kata lain, hal ini pun seolah semakin menegaskan jika Dragon seangkatan dengan Sakazuki Akainu, maka dugaan terkuat Dragon adalah rival dari Akainu, sehingga kemungkinan besar baik Akainu ataupun Monkey D. Dragon telah disiapkan sebagai kandidat terkuat seorang admiral. Di mana hal ini pun membuat Mimin semakin curiga jika benar Dragon adalah calon admiral ketika itu, dan kita melihat admiral di bawah kepemimpinan Sengoku, yaitu Akainu, Kizaru, dan Kuzan yang identik dengan trilogianya. Bisa jadi Monkey D. Dragon juga memiliki kekuatan buaya iblis tipe Logia. Ya, memang hal ini tidak sepenuhnya salah ya bosku. Namun yang jelas, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah Monkey D. Dragon benar-benar muak dengan organisasi Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia karena dianggap tidak memiliki keadilan. Itu sebabnya Dragon pun memutuskan untuk keluar dari organisasi Angkatan Laut. Nah, tentu saja apabila kita perhatikan lagi, hal ini pun mirip dengan kasus keluarnya Aokiji Kuzan dari Angkatan Laut. Yap, Aokiji Kuzan memiliki paham keadilan yang berbeda dengan Sakazuki Akainu, sehingga ketika Akainu menjadi seorang flight admiral, Aokiji Kuzan pun menolak bekerja sama di bawah kepemimpinan Akainu. Dan tentu saja hal ini pun seolah semakin menegaskan jika isu tentang keadilan dalam organisasi pemerintah dunia ataupun Angkatan Laut menjadi isu yang sangat sensitif untuk membuat seseorang memberontak atau mengkhianati organisasinya. Setelah itu kemudian di akhir chapter 1097, kita pun diperlihatkan flashback yang terjadi 14 tahun yang lalu, di mana Kuma dan Jinny telah resmi bergabung dengan organisasi Revolutionary Army. Ya, mereka berdua menjadi seorang komandan. Namun seiring berjalannya waktu, Monkey D. Dragon mendapatkan kabar tentang penculikan Jinny. Nah, tentunya sebagai salah satu komandan tertinggi dan ikut andil dalam terbentuknya organisasi Revolutionary Army, Jinny menjadi salah satu target dari pemerintah dunia ataupun Angkatan Laut sebagai bentuk perlawanan mereka. Sehingga kemungkinan besar penculikan Jinny ini akan menjadi awal dari suatu peristiwa yang sangat menghebohkan yang berkaitan dengan organisasi Revolutionary Army. Well, overall, chapter yang sangat menarik ya bosku. Lagi-lagi Oda Sensei mengungkap beberapa kejadian di masa lalu yang akan menjadi kunci penting untuk jalannya cerita One Piece ke depannya. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1097. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.